Sobat Spenliga, kembali lagi di podcast Genliga. Give positive impact. Kali ini aku bakal ngebahas tentang malam yang bagus banget di bulan Ramadan nih, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebelum itu, perkenalkan nama aku Sabita Aikinasi. Di sini saya sudah bersama narasumber kita. Assalamualaikum Pak Kes. Salam Sabita. Boleh diperkenalkan dulu nggak Pak? Kesini guru apa? Mengajar di mana? Masih nama saya Sukisno. Saya guru PAI di SMP Negeri 53 Surabaya. Oke Pak Kes, makasih atas perkenalannya di sini. Sama-sama. Aku mau bertanya-tanya nih tentang malam Lailatul Qadar. Di sini kita teman-teman pasti sering mendengar istilah malam 1000 bulan. Itu kenapa sih Pak kok bisa disebut seperti itu? Baik, malam 1000 bulan itu istilah dari Lailatul Qadar ya. Sebelum Pak Kes jawab, Pak Kes mau cerita dulu ya. Sejarah dari Lailatul Qadar itu apa? Suatu hari Rasulullah itu ketika bulan Ramadan malam hari itu dengan para sahabat tersenyum beliau. Tersenyum. Kemudian sahabat tanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tersenyum malam ini?" Kemudian Rasul cerita, "Sahabat, saya tersenyum karena ada kisah dari Jibril ya yang mengisahkan bahwa ada salah satu nabi ya yang masuk surga tetapi tidak punya umat di belakangnya. Dia mengangkat pedang tapi tidak punya umat di belakangnya. Nabinya Nabi Sam'un Al-Ghazi ya. Nabi Sam'un ini terkenal dengan nabi yang mempunyai badan yang kuat ya. Kemudian apapun yang ada di dunia ini tidak mampu melawan dia. Tetapi Nabi Sam'un ini ya, Nabi Sam'un ini adalah nabi yang dikhianati oleh istrinya. Kenapa itu Pak Kes kok bisa? Karena gini, istrinya ini dibujuk rayu oleh orang kafir Quraisy saat itu ya, kemudian tergoda oleh rayuannya oleh orang kafir Quraisy ini. Satu malam ya diikatlah si Nabi Sam'un ini oleh istrinya. Kemudian pagi harinya Nabi Sam'un itu bangun, kemudian bertanya pada istrinya, "Wahai istriku, siapa yang mengingatku?" Jawab istrinya dengan penuh kepura-puraan ya, "Saya ingin mengetahui kemampuanmu, wahai suamiku." Ya, hari kedua juga sama diikat. Tapi Nabi Sam'un karena kekuasaannya Allah ya, beliau bisa keluar bebas dari ikatan istrinya. Sampai berulang kali dilakukan ya, tidak berhasil untuk melumpuhkan kekuatan Nabi Sam'un ya. Kemudian satu hari ya, istrinya penasaran kekuatannya berada di mana, ngobrol-ngobrol dipancing-pancing, ternyata Nabi Sam'un cerita bahwa kekuatanku ini berasal dari Allah ya. Sumber kekuatanku berada di rambut ya, sumber kekuatanku di rambut. Nabi Sam'un rambutnya panjang sekali sehingga istrinya punya niat mengikat kekuatan badannya itu dengan rambut dari Nabi Sam'un itu. Akhirnya pagi hari Nabi Sam'un nggak bisa bergerak ya, ditangkaplah oleh orang kafir Quraisy. Nah, kemudian Nabi Sam'un ya disiksa oleh orang kafir Quraisy, badannya dipotong-potong semua ya, matanya dibutakan ya. Kemudian di tengah itu Jibril turun. "Wahai Nabi Sam'un, apa yang bisa aku bantu?" "Ya Allah, aku ingin kembalikan kekuatanku." Ya. Posisinya Nabi Sam'un dibawa ke istana ya. Kemudian atas izin Allah kekuatannya dikembalikan, Nabi Sam'un kemudian bisa bebas ya, menghancurkan istananya. Orang-orang kafir itu, pemimpinnya, rajanya sama istrinya juga terpendam di dalam istana itu. Akhirnya Nabi Sam'un bisa keluar ya. Kemudian atas rasa syukurnya Nabi Sam'un
kata kepada Allah akan beribadah selama 1000 bulan. Yes. Akan beribadah selama 1000 bulan. Nah, kemudian dari pagi sampai malam ya Nabi Sam'un ini beribadah hingga 1000 bulan setelahnya Nabi Sam'un wafat. Nah, kemudian ketika Rasulullah cerita kepada para sahabat itu, ya, turunlah ayat Al-Qadar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dan seterusnya ya. Yang intinya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Ya. Yaitu malam Lailatul Qadar di bulan puasa atau Ramadan. Ya, benar. Kenapa sih Pak malam Lailatul Qadar itu terjadi di bulan puasa? Kenapa nggak di bulan lain gitu? Apakah kenapa nggak di pas awal bulan tahun baru Islam gitu? Oh gitu, benar. Lailatul Qadar kembali kepada ayat Al-Qadar tadi ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar ya. Al-Quran turunnya itu tanggal 17 Ramadan ya. Sehingga pada saat itu 17 Ramadan itu disebut juga Lailatul Qadar. Tetapi ya menurut banyak ulama Lailatul Qadar itu banyak versi. Ada yang mengatakan di awal Ramadan, ada di pertengahan Ramadan, ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti itu kenapa di bulan Ramadan? Karena Allah menurunkan ayat itu tepat di tanggal 17 Ramadan itu. Kemudian Pak, mengapa Allah itu merahasiakan kapan tepatnya malam Lailatul Qadar itu berlangsung? Ini pertanyaannya menarik ya. Kenapa kok dirahasiakan? Kalau ditunjukkan royoan, ya banyak orang-orang yang pada hari itu beribadah. Tapi kalau dirahasiakan, ya tidak ada yang tahu. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa lah yang dia akan mendapatkan. Ya kalau berarti kalau tidak dirahasiakan, orang-orang ini malah berebutan gitu. Betul. Ya. Malah kalau bukan malam Lailatul Qadar, orang-orang takutnya tidak beribadah gitu. Jadi mengambil saat malam Lailatul Qadar saja. Tuh. Kemudian nih Pak, kan kita tidak tahu kapan tepatnya. Ada nggak sih Pak tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu berlangsung? Baik, karena ini rahasia ya, cuma ada beberapa ulama itu yang memberikan clue kapan turunnya Lailatul Qadar. Pada saat itu Rasulullah itu di bulan Ramadan, satu malam di akhir bulan Ramadan itu Rasulullah mengajak seluruh keluarganya untuk beribadah, menggiatkan untuk beribadah. Ada satu malam ketika itu angin tidak panas ya, tapi sepoi-sepoi, kemudian langit itu cerah ya, tidak ada suara hewan-hewan di situ, sehingga ada ulama yang merangkum hadis itu, kemudian merinci tanda-tanda dari turunnya Lailatul Qadar. Pertama, ya pada saat itu malam hari langit cerah. Malam hari langit cerah, berarti nggak mendung gitu Pak? Nggak mendung. Kemudian yang kedua, ya tidak ada suara hewan kecil nggak ada, ya. Kayak kucing gitu nggak ada, cicak juga nggak berbunyi, semut juga nggak berbunyi, ya. Pokoknya hewan kecil nggak ada yang berbunyi. Kemudian yang ketiga, angin tidak terlalu kencang, ya. Jadi sehingga karena tidak terlalu kencang, daun tidak bergerak. Berarti anginnya itu kayak nggak ada gitu ya? Kayak nggak ada angin, ya. Tapi tidak sumuk. Oh iya, berarti tidak panas. Tetap dingin, cuma angin nggak kencang. Betul, ya. Itu pada malam harinya. Paginya matahari terbit itu seolah sayu itu tidak terlalu panas, tidak terlalu terang. Jadi orang melihat, oh kok enak, rasanya matahari pagi ini, seperti itu. Berarti malam harinya
Lailatul Qadar. Qadar. Berarti tanda-tandanya itu spesial banget ya. Bisa kita kayak, oh berarti ini tanda-tandanya, kita harus peka gitu ya, tanda-tandanya itu betul. seperti apa. Dan yang mengetahui itu adalah orang-orang yang memang pada malam itu ya melakukan munajat, perbanyak amal, banyak dzikir, itu yang mendapatkan. Oke, baik. Tadi kan Pak Kes udah jelaskan kalau tanda-tandanya itu suara hewan-hewan itu kayak tidak ada, kemudian matahari itu tidak terik kayak sayu, angin-angin itu sepoi-sepoi, kemudian malam itu kayak cerah, tidak mendung. Itu kenapa sih Pak Kes kok bisa? Baik. Malam itu ya, ketika Lailatul Qadar turun, ribuan bahkan miliaran malaikat itu turun. Oh, berarti istimewa banget ya sampai malaikat-malaikat. Betul, malaikat turun dipimpin oleh malaikat Jibril ya, mencatati amal manusia-manusia dan membawa catatan amal manusia. Dicatati semua apa yang dilakukan pada malam itu. Saking banyaknya malaikat ya, hewan itu tidak bisa tidak bisa bersuara. Angin tidak bisa bertiup. Saking banyaknya malaikat yang turun ke bumi. Malam hari itu. Berarti itu kayak spesial banget malam ini, sampai malaikat-malaikat itu turun ke bumi untuk menyatat amal-amal ibadah kita. Itu keren banget sih. Kemudian ada nggak sih Pak amalan-amalan yang bisa kita lakukan nih untuk mengejar malam Lailatul Qadar ini? Rasulullah memberikan contoh pada malam hari Lailatul Qadar ya, itu kan di 10 terakhir bulan Ramadan ya. Iya. Khususnya malam yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29 itu memperbanyak ibadah ya, iktikaf di masjid, kemudian perbanyak zikir ya, sholat malam ya, itu dilaksanakan semuanya ya. Jadi perbanyaklah amal ibadah ya, perbanyaklah zikir, mengingat Allah ya, sholat malam di malam itu ya. Berarti kayak kita itu harus meningkatkan ibadah kita, iman kita, ngaji gitu ya Pak. Kemudian apakah anak-anak kayak anak SMP, SD itu bisa mendapatkan pahala saat malam Lailatul Qadar? Nah, tentu saja bisa. Semua orang bisa mendapatkan. Semua orang bisa memperoleh Lailatul Qadar. Jangan anak-anak orang tua, anak muda juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar, tergantung apa yang dilakukannya. Kalau dilakukan pada malam hari dia melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan lebih dari 1000 bulan. Sebaliknya, kalau pada malam ini dia melakukan kemaksiatan atau hal yang tidak diridhoi oleh Allah, sebaliknya pula dikali lipatkan sampai 1000 bulan. Berarti malam ini tuh tidak memandang umur gitu ya Pak ya. Semua orang yang melakukan kebaikan di malam itu akan ada balasannya. Kemudian malam ketetapan tuh ya. Iya. Jika kita tidak tahu nih Pak kapan tepatnya malam Lailatul Qadar, gimana kita agar rajin gitu kalau kita tidak tahu? Apakah kita tetap beribadah aja? Jadi gini, kalau kita memfokuskan beribadah itu di 10 hari terakhir, ya itu bukan solusi. Solusi yang terbaik adalah dari awal Ramadan kita sudah berbanyak amal ibadah. Pertengahan juga kita perbanyak, kita tingkatkan. Terakhir di 10 terakhir malah kita tingkatkan amal ibadah kita. Jadi Ramadan ini adalah bulan spesial. Ya. Kenapa spesial? Karena saking spesialnya Ramadan ini sampai makhluk-makhluk di luar manusia itu iri. Manusia mendapatkan bulan Ramadan itu iri. Berarti itu kayak makhluk-makhluk yang kita tidak lihat itu iri gitu ya Pak? Betul. Betul, karena ada malam Lailatul Qadar itu yang turun untuk kita ya, Ramadan. Kemudian nih Pak, ada nggak sih doa khusus yang bisa kita ucapkan apa kita berdoa saat malam Lailatul Qadar ini agar kita mendapatkan keutamaan pahalanya? Sebenarnya doa khusus tidak ada ya, jadi semua doa itu baik ya. Cuma ada doa di ketika akhir tarawih itu kita baca ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau bersama-sama
tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, kalau bersama-sama. Tapi kalau doa sendiri, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu Iya. perbanyak baca doa itu. Doa ketika selesai sholat witir kalau nggak salah ya. Iya. Biasanya doa itu dibacakan sama imam nggak sih Pak kalau kita taraweh gitu? Ya mesti loh. Tapi kita juga mengikuti, Iya. bukan berarti imam membaca kita diam. Enggak, kita ikutan sama-sama. Iya, kemudian Pak Kris ini ada pesan nggak buat siswa-siswi 53 atau semua teman-teman yang melihat video ini agar ibadahnya itu ditingkatkan, apalagi saat 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ya, baik. Anak-anak sekalian, ya, Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Ramadan itu adalah bulan yang penuh nikmat, ya, penuh ampunan. Ada 3 macam pembagian di bulan Ramadan. 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua itu maghfirah, 10 hari ketiga itu idqul minan nar, dijauhkan dari api neraka. Nah, mari di setiap hari di bulan Ramadan kita perbanyak iman, ya, kita melakukan hal yang baik, yang positif, ya, sehingga nanti ketika selesai bulan Ramadan, ya, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, ya, menjadi pribadi-pribadi yang menatap masa depan dengan cerah, ya, dengan bismillah dan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap beribadah meskipun puasa, lapar, ya, haus, lemes, ya, ngantuk, ya, itu wajar manusiawi. Nah, bagaimana kita memperbanyak amal ibadah ini khususnya bulan Ramadan, bahkan tidur pun termasuk ibadah, ya. Tapi jangan kira dari pagi sahur tidur bangun siur tidur sampai buka turu maneh lho, aduh ngono ya enalan. Ya, berarti kita walaupun Ramadan nih kita tetap capek, semangat, kita harus tetap semangat menjalankan hal-hal kita, aktivitas kita. Betul, yang sekolah, yang bekerja, gitu. Tetap jangan jadikan puasa ini menjadi halangan buat aktivitas kita. Betul, tetap semangat, ya. Iya, jadi inti podcast kita hari ini adalah jika bulan Ramadan kita tuh harus meningkatkan ibadah kita, terutamanya di malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar ini banyak banget manfaatnya, guys. Jadi gitu, makasih ya Pak Kris sudah sharing ilmu kepada kita. Ya, mohon maaf ya kalau ada yang keliru-keliru ya. Gak apa Pak Kris, oke. Wah, seru banget ya Pak Kris obrolan kita hari ini. Semoga teman-teman yang melihat video ini atau melihat podcast ini dapat paham juga materinya, dapat tambahan ilmu baru, ilmu baru ya kan. Apalagi ini ilmunya tentang beribadah. Semoga teman-teman yang melihat video ini dapat termotivasi untuk beribadah lebih giat lagi, ya. Oke, itu aja podcast kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganliga Podcast, give positive impact. Oke, Dadah. terima kasih.